Jalan. Oke, siap. Hai Genski, welcome to Redaksi Satu TV. Hari ini gue mau ngajak lo ngevlog buat ketemu idola seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kali ya. Bapak Ahok. Mau ngapain Bapak Ahok? Karena sih mau ngeliat donasi lewat bukunya gitu, tapi ya jelas nanti kita kesana aja. Yang pasti gue happy banget, gue prepare abis, ngeliat nih, semoga gue dapet wawancaranya. Gue sampai bawa 2 kamera men. Jalan. Bang, jalan ya. Asprot gue. Ya. Mas Aras jalan. Ini pimret gue. Di vlog kemarin gue udah sempet bilang, oh itu pimret gue Mas Aras. Come on. Sorry guys, gue kayak buru-buru banget. Soalnya ini momen keren banget. Jarang-jarang Anies bisa ketemu Ahok. Ayo buruan. Let's go. Let's go. Nick, hei, Apa? lu sibuk banget sih. Kita kenapa ini liputan Ahok? Kita kan khusus selebriti. Nick, hei, makan mulu lu, gila kali. Gue tuh butuh banyak asupan energi Genski. Soalnya kan kita kan mau ke Ahok nih. Nah kenapa? Tadi lo bilang apa tadi? Kenapa kita ke Ahok gitu? Iya. Soalnya kan Ahok ini juga banyak didolakan oleh para selebriti tanah air, men, gitu kan? Gengs maksud gue. Jadi gue pengen tahu nih kira-kira Ahok ini nyadar nggak sih, ngerasain nggak sih kalau dia tuh banyak yang idolain karena selebriti gitu. Terus dia tuh apa namanya tuh ngidolain selebriti siapa kan gue nggak tahu, siapa tahu dia sukanya sama youtubers kayak gue atau youtubers yang lain ya lah kali. Ini kita posisinya di mana? Meetingnya di mana? Apanya? Meeting kita sama Ahok. Ya meeting anjir. Kita ketemu di salah satu restoran hits di Jakarta. Mana tuh? Di Triwest Monkey. Gila, keren banget tuh Iya, restoran. gila bro, tas dulu. Ini restoran paling kece gitu kan. Susinya enak banget tuh. Luar biasa, bukan lagi bapak bonus turun kan di sini. Makanya Pak Ahok tuh nggak salah ambil di Triwest Monkey buat acaranya dia. Jadi acara donasi kalau nggak salah ya. Pak Ahok ketemu di Triwest Monkey, tunggu aku ya saat Kira-kira ada siapa aja nih? ada seleb tuh, pokoknya rame sih yang pasti. Yang pasti sih gue butuh asupan energi dulu. Bisa nggak saya makan dulu sebelum ketemu Ahok di Triwest Monkey. Ini restorannya kece banget, recommended lah. Oke. Yeay, gengski, gue udah nyampe Triwest Monkey di acaranya launching-nya Pak Ahok untuk donasi. Tapi biar lebih jelas, semoga gue dapat wawancaranya. Yuk, kita mulai. Kenapa tuh ngeliatin gue? Semoga nanti gue dapat wawancaranya. Tapi ini udah sampai lokasi, cuman masih sepi. Gue duduk dulu ya, cari bangku, cari spot paling oke, yuk. Oke gengs, karena hari ini adalah launching acara bukunya Pak Ahok, so sampai Triwest Monkey gue juga nggak lupa cari spot penjualan bukunya Pak Ahok. Secara kan gue juga pengen tahu, beneran keren gak sih isi bukunya? Oke gengs, ini udah sampai tempat pembelian bukunya Ahok dan gue bakal beli 4 ya mbak? Ya, harganya berapa? 72.000. Berapa? 72.000. Kecil lah satu. Jangan lihat uang saya, soalnya besar. Mbak, mana tangannya mbak? Mbak, tangannya mbak. Ini mbak. Oke. Sekarang tinggal ngantri tunggu acaranya mbak. Menko Ahok. Lu antusias banget ya? Ya iyalah, gila ceritanya lagi.
Nih, udah mirip belum gua? Udah dong. Suka kan? Iya. Tunggu. Masih buat ya. Sekarang tinggal nunggu dulu Anis penuh kesabaran, keikhlasan, dan kesetiaan. Pastian nungguin ya? Udah berapa lama nih? Berapapun akan gue untuk dia. Nah geng, setelah berkali-kali gue liatin jam tangan gue nungguin sampai jam 2 siang, akhirnya Pak Ahok itu datang. Serius, dia tuh udah ada di depan pintu dan on time banget, tepat jam 2 dia datang. Yang ini perlu dicontoh nih, ya nggak sih? Oh ya, Pak Ahok sudah mau datang, sudah mau masuk bersama kita, bersama kita, selamat datang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahok, ini Bila Sani. Tadi saya dibilang mungkin bukan pendukung Pak Ahok. Pak Ahok pun juga katanya kepada kinerja. Jadi dukung enggak? Saya AHY. AHY itu Ahok aku yakin ketahuan. Dimensi pertama, Ahok sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Dengan segala macam dilematikanya, termasuk problem yang sekarang paling besar yang kita semua baca dan prihatin. Gengs, bukan Pak Ahok namanya kalau dia nggak kekinian. Jadi waktu di acara, gue tuh sempat ngeliatin Pak Ahok itu foto. Kayaknya sih buat update sosmednya dia deh. Kekinian kan? Iya nggak sih? Nih, dalam situasi yang bukan belakang tapi gubernur adalah pemimpin. Dia harus membawa kita nih 10 juta warga Jakarta, 8 juta kalau birokrasi kan nggak mungkin juga semuanya sekaligus dirombak, nggak mungkin semuanya sekaligus. Bagaimana kalau ada metode yang lebih baik untuk merangkul DPRD, untuk merangkul birokrasi, mencapai tujuan Pak Ahok tanpa terlalu banyak kontroversinya. Alright gengs, jadi kayak yang gue bilang tadi, buku A Man Call Me Ahok ini tujuannya buat donasi. Tapi biar lebih jelas, ini Pak Ahok sendiri deh yang langsung jelasin ke kalian dan ceritain gimana sebenarnya, right? Ini saya juga kaget gitu ya, dia nggak kasih tahu sebetulnya saya. Dia bilang ketemu, dia bilang boleh nggak saya bikin CD tweet, bikin buku biasa kan. Terus dia wah aku mau cari duit, enggak aku mau nyumbang buat kampanye kamu. Terus dia kampanye juga ada batasan. Satu orang mau 75 juta kan. Ya enggak, ini buku juga saya nggak pakai copyright kok, boleh diperbanyak. Dia tulis di depan, saya tulis boleh diperbanyak ini. Yang penting buat donasi. Nah, saya bilang kan donasi tadi kita tutup. Aku bantu aja siapa yang sudah mau. Kalau soal uangnya gitu, dia bicara itu, ya dia setuju. Saya juga nggak kebayang keluarnya. Maksud saya ini, misalnya apa ya kemudian? Ini orang ini cantik banget nih buku nih. Maksud saya desainnya itu, apalagi dia kasih saya pertama 100 bahan cover. Suruh saya tanda tangan, terus saya mau jual 1 juta, sampai 10 juta katanya. Saya pikir ya nggak tahu, ternyata yang gila, lebih gila dari saya juga banyak. Yang beli juga ini, ada yang beli 10 juta, ada yang 10 juta, dia tanda tangan, cover itu saya lihat bagus banget, terus saya baca. Bahkan bukunya saya kaget ya, ada salah satu pengusaha kaya. Di dunia nih, orang kita gitu, dia email saya tuh, dia bilang setelah saya membaca sini
duitnya Kurawa, saya jadi ngerti kamu sekarang. Dulu dia nggak ngerti saya, pernah ngajak juga. Ya selama ini sering ketemu, rupanya itu dia dalam hati dan saya itu dia pikir mungkin wah ini orang ramen lah. Emosional lah atau apa. Terus saya baca ini dia bilang, makanya saya tidak ngomong gitu sih jadi pengen tahu juga ya. Saya sendiri kan dikasih kopi dari Kurawa, kurang aja dapat tantangan doang. Oke gengs, itu dia penjelasannya Ahok tentang buku A Man Call Me Ahok. Anyway, ada fakta kece loh. Waktu gue nyimak ceritanya Pak Ahok saat kecil. Jadi ternyata seorang Ahok tuh sempet marah, kesel sama almarhum ayahnya. Gara-gara dianggap nggak sepintar sahabatnya. Kalau nggak salah sih namanya Suyono apa siapa gitu. Pokoknya simak aja deh. Bapak saya selalu bilang di kampung kita banyak orang pintar. Itu Sayono itu. Ini camat saya bilang ini Sayono ini pintar. Bapak saya selalu bilang saya itu keser. Bapak saya, dia bilang Sayono lebih pintar dari saya. Saya nggak terima dong. Kok juara satu kok. Dia di bawah saya kok. Kok saya bisa dia lebih pintar. Bapak saya bilang, kamu makan apa tiap pagi kok? Dia sarapan apa? Dia singkong pun kadang-kadang nggak makan. Kamu duduk udah kayak anak Belanda aja. Karena bapak saya ini obsesi orang kampung. Jadi sopir dokter Belanda. Dia kan sehingga Belanda duduk meja pakai serbet. Meja, kursi, semua susun rapi, piring, gelas. Rupanya begitu kaya dia terobsesi gitu loh. Jadi kami sejak kecil makannya itu. Duduk di mana ditentuin, udah tentuin. Yang namanya susu, keju, roti, nggak usah ngomong. Martabak, coklat, kami kayak orang Belanda aja makan. Makanya bapak saya bilang, kamu pintar karena gizimu baik, tidurmu baik. Keren, itu yang gue tangkap sih gengs. Tapi ada lagi loh, ini soal pesan dari ibunya Ahok waktu dia kecil. Menurut gue ini kece banget, jadi soal pergaulan. Tapi gimana pesannya? Lo langsung simak aja nih gengski. Keren deh. Bapak ibu saya juga baik, dari dulu semua anak kampung yang rajin, yang pintar main bola. Lovely feed from Mata, back to Mkhitaryan who fires wide. Pintar sekolah, semua boleh datang ke rumah. Karena ibu saya bilang begini, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus bergaul dengan anak-anak yang baik. Gengski, lebih banyak melihat Ahok itu via televisi atau media berita, bikin gue ngerasa rugi banget kalau misalkan nggak nanya langsung sama Ahok. Mumpung ada Ahoknya gengs. Ini tentang sosoknya Ahok yang banyak banget bilang dia tuh arogan. Nah ini bikin gue juga kepo. Kira-kira kapan ya seorang Ahok itu terakhir nangis? Dan apa juga nih yang bisa bikin Ahok jadi nangis? Penasaran kan? Simak yuk, ini cuma ada di Selotub TV loh. Ayah saya itu jatuh miskin tuh di usia tuanya. Karena harus bekerja.